Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ros Bermansyah. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari ETS Ekonomi Teknik. Oke, kita muncul. Untuk soal nomor 1, seseorang meminjam kepada bank sebesar 7.500.000 untuk tambahan modal usahanya. Jadi, seseorang tersebut mendapatkan modal sebesar 7.500.000. Dia menyepakati untuk mengembalikan pinjaman selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 8% per tahun. Waktu yang digunakan untuk membayar selama 3 tahun sebesar 8% per tahun untuk bunganya. Jadi berapa uang yang harus dibayarkan ke bank di akhir tahun ketiga? Untuk nilai P-nya sebesar 7.500.000, N-nya 3 tahun, I-nya sebesar 8% per tahun. Ditanya nilai akhir. Jadi untuk mencari nilai akhir dapat menggunakan rumus 1 plus I pangkat N atau 1 tambah 0,08 dipangkatkan 3 dikali nilai P itu sendiri, yaitu 7.500.000. Jadi akhirnya 9.447.840.000 rupiah. Untuk nilai cash flow-nya dapat berubah seperti pada gambar tersebut, yaitu penerimaan cash flow-nya naik dan pengeluaran akan turun untuk membayar modal awal tadi ditambah bunga tersebut. Yang kedua, sebuah koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman uang kepada seseorang nasabah. Kemudian nasabah akan membayarkan pinjaman tersebut setiap akhir bulan selama 1 tahun. Jadi N-nya selama 12 bulan atau 1 tahun. Jika nasabah meminjam 1 juta, ini akan menjadi B. Maka hitunglah A, cicilan yang harus dibayarkan per bulan, B, tingkat suku bunga per bulan, C, tingkat suku bunga nominal per tahun, dan tingkat suku bunga efektif per tahun. Jadi cash flow-nya dapat berupa gambar tersebut. Untuk P naik 1 juta, ini menandakan bahwa seorang nasabah tersebut mendapatkan modal sebesar 1 juta. Jadi penerimaan 1 juta bagi nasabah tersebut. Sedangkan cash flow ke bawah ini berupa anual, yaitu pengeluaran rutin untuk membayar bunga-bunganya tersebut. Kemudian nomor A, diketahui P sama dengan 1 juta, N 12 bulan atau 1 tahun, di sini menggunakan per bulan, dan I sama dengan 36%. Jadi untuk A, untuk mendapatkan anual yaitu dengan menggunakan rumus A per P, I-nya ini 36 dibagi 12%. Dan 1 kali 12 ini menunjukkan periode yang berlaku, yaitu selama 12 kali. Jadi yang didapatkan untuk anualnya sebesar Rp100.462.000. Jadi untuk bunga per bulan cukup dibagi 36 bagi 12, yaitu 3% per bulannya. Untuk bunga nominal tetap sama, tidak ada perubahan. Cuma bunga yang efektif ini dapat menggunakan rumus 1 per 0,36% dibagi 12 dipangkatkan 12 min 1,
Itu didapatkan 42,5%. Ini membuktikan bahwa bunga efektif lebih besar jika dibandingkan dengan bunga nominal. Oke, yang nomor 3, bandingan dua alternatif mesin yang layak dibeli oleh perusahaan. Yang ditanyakan adalah metode nilai sekarang, present worth, yang B metode nilai tidak seragam, annual worth. Diketahui bunganya 15% per tahun. Jadi sesuai keterangan, mesin A seperti pada gambar, mesin B seperti pada gambar tersebut. Biaya ongkos sesuai data tersebut. Oke. Jadi ini berupa cash flow dari present worth analysis mesin A, yaitu 45 juta per seni sebagai modal awal atau investasi awal. Sedangkan untuk pengeluaran rutin sebesar 8 juta per bulannya dan ditambah 3 juta ditambah turun mesin setiap 3 tahun sekali. Itu untuk mesin A, investasi awal sebesar 45 juta rupiah, sama tetap biaya tahunannya sebesar 8 juta rupiah. Jadi untuk mendapatkan nilai present dari annual yaitu dapat menggunakan rumus P per A dengan suku bunga 15% dan periodenya 12 kali. Itu didapatkan 43,36 sekian. Lalu untuk turun mesin setiap 3 tahun dapat menggunakan rumus P per F, yaitu mencari P dari future dengan bunga 15%, dan yang 3 ini setiap 3 tahun. Periodenya 3 tahun. Jadi nilainya sekian, 1.643, sekian. Lalu untuk nilai sisanya ini merupakan pemasukan, karena kan nilai sisa dapat menguntungkan bagi pihak perusahaan. Jadi nilai sisanya sebesar 5 juta, itu F. Untuk mencari nilai P-nya, P per F dengan suku bunga 15% dan periode 12 kali, yaitu didapatkan 934 sekian. Jadi untuk nilai PWA 1 present worth analysis 1 yaitu 91.332,949 rupiah. Jadi seperti ini cash flow-nya untuk mesin B. Investasi awal sebesar 29 juta. Untuk pengeluaran rutin sebesar 9 juta ditambah turun mesin setiap 2 tahun atau setiap 2 periode 9 juta ditambah 2 juta, totalnya 11 juta. Jadi untuk yang kedua ini, untuk yang mesin B ini menggunakan 2 kali dikarenakan menyesuaikan periode pada mesin yang pertama, yaitu 12 periode, sedangkan mesin B sebanyak 6 periode. Present worth analysis mesin B. Untuk investasi awal sebesar 29 juta, investasi kedua 29 juta. Ini untuk nilai future-nya, jadi untuk mendapatkan nilai P dapat menggunakan P per F dengan suku bunga 15% dan 6 periode, didapatkan 12 juta sekian. Biaya tahunannya itu untuk mendapatkan nilai P per A dengan suku bunga 15%
dan periodenya sebanyak 12 kali, bukan 6 kali, tapi 12, dikarenakan 2 kali pembelian. Dengan total nilai 48 juta sekian, dengan turun mesin setiap 2 tahun sekali, yaitu 2 juta untuk mendapat nilai P-nya. Dapat menggunakan rumus P per F dengan menggunakan I sebesar 15% atau bunganya dengan 2 periode didapatkan nilai 1 juta sekian. Dan untuk nilai sisa 1 yaitu dengan periode 6 kali 3 juta dikali P per F dengan suku bunga 15% dan periode 6 kali didapatkan 1.296 sekian. Sedangkan untuk sisa kedua dengan menggunakan suku bunga yang sama tapi periodenya berbeda dan didapatkan total nilai 560 sekian. Jadi untuk present word analysis mesin B atau present word analysis kedua dengan jumlah total 93.507.802 ribu rupiah. Jadi kesimpulan, PWA1 sebesar sekian, PWA2 sebesar sekian. Jadi alternatif terbaik berada pada mesin 1 dengan jumlah yang lebih sedikit. Untuk yang B, annual word mesin A. Oke. PWA mesin A. Jadi untuk PWA, annual word ini ya, annual word mesin A. Untuk investasi awal yang digunakan adalah berpacuan pada annual dengan nilai P 45 juta yang dicari annual yaitu A per P dengan suku bunga 15% dan E-nya selama 12 kali. Kita pekan 8.300.000 sekian dan biaya tahunannya tetap karena yang dicari adalah annual biaya tahunan sebesar 8 juta. Turun mesin setiap 3 bulan yang digunakan adalah nilai future yang dicari adalah nilai A dengan suku bunga 15%. Yang pertama adalah 3 periode, yang kedua adalah 6 periode, ketiga adalah 9, dan keempat adalah 12 periode dengan total nilai sekian. Untuk mencari nilai sisa, yaitu 5 juta untuk fiturnya, yang dicari adalah nilai anualnya dengan suku bunga 15% dan N selama 12 kali didapatkan 922.000 sekian. Jadi annual worth 1 sebanyak atau sebesar 18.119.000 sekian. Untuk mesin B sama annualnya 21.980.290 rupiah. PW annual worth mesin B investasi awal besar 29 juta rupiah. Untuk nilai P-nya dikarenakan periodenya 2 kali, maka yang pertama menggunakan nilai P untuk mencari A, sedangkan yang investasi awal kedua menggunakan nilai F untuk mencari A. Jadi untuk investasi pertama didapatkan A sebesar 7.662.870 sekian. 7.662.870 rupiah. Sedangkan investasi kedua besar 3 juta sekian. Dengan biaya tahunannya berbeda dengan yang pertama. Yang pertama adalah 8 juta, sedangkan yang kedua adalah 9 juta. Jadi tetap anualnya sebesar 9 juta.
untuk turun mesin selama 2 tahun yang digunakan sama seperti yang awal, yaitu mencari A dengan yang diketahui F dengan suku bunga 15% dan N. Pertama adalah 2 periode, yang kedua 4 periode, dan seterusnya sehingga didapatkan data seperti berikut. Bahkan untuk nilai sisa 1 yaitu 3 juta, untuk nilai F-nya yang dicari adalah anual dengan suku bunga 15% dan 6 periode, didapatkan hasilnya sebesar 340 sekian. Untuk nilai sisa 2 yang dicari adalah anual, yang diketahui adalah F, tapi periodenya berbeda dengan nilai sisa pertama, yaitu 12 kali, sehingga didapatkan 103.443 rupiah. Sehingga annual worth untuk mesin 2 sebesar 21.989 sekian. Kesimpulan, untuk annual worth mesin 1 sebesar 18 juta sekian dan mesin 2 sebesar 21 juta sekian. Jadi alternatif terbaik berada pada mesin 1, sama seperti sebelumnya dengan menggunakan person worth analysis. Jadi solusi yang terbaik berada pada mesin 1. Dan yang terakhir adalah nomor 4, suatu investasi awal. Jadi untuk investasi awalnya sebesar 500 juta. Yang dicari adalah payback period. Payback period dengan rumus N ditambah A min B per C min B dikali 1 tahun. Sedangkan untuk investasinya sebesar 500 juta rupiah. Jadi angka yang berada di atas 500 juta rupiah terletak pada 2 tahun ke atas, yaitu tahun ketiga dan tahun keempat. Jadi A-nya sebesar 2, sedangkan A-nya sebesar 500 juta rupiah, B-nya sebesar 250 juta rupiah, dan C-nya sebesar 600 juta rupiah dikalikan 1 tahun, sehingga hasilnya selama 2,33 tahun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.